Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Maharani dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan NIM 18721504042. Di sini saya akan menuntaskan ujian tengah semester dasar-dasar pendidikan. Ya, langsung saja kita lihat. Untuk soal yang pertama, jelaskan alat-alat pendidikan. Alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pelaksanaan pendidikan. Jadi, alat pendidikan itu berupa usaha dalam perbuatan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Namun, secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, alat pendidikan preventif adalah alat yang bersifat pencegahan tujuan. Alat pendidikan preventif itu diadakan untuk mencegah anak sebelum berbuat sesuatu yang tidak baik. Sedangkan alat pendidikan represif adalah alat pendidikan yang bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar dan baik. 2. Jelaskan bagaimanakah kondisi lingkungan dan lembaga pendidikan yang kondusif menurut saudara. Yang pertama, menata ruang kelas belajar, menciptakan suasana belajar dan mengajar, lingkungan luar kelas, komunikasi dan hubungan sosial, menjadi guru yang menyenangkan, membiarkan siswa berkreasi, dan menyepakati aturan bersama. Yang ketiga, jelaskanlah peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan di Indonesia. Peranan keluarga dari segi pendidikan, keluarga merupakan segala suatu kesatuan hidup atau sistem hidup yang menyediakan situasi belajar anak. Misalnya seperti melatih anak menguasai diri, seperti cara makan, berbicara, berjalan, dan yang lainnya. Yang kedua, sikap orang tua kepada anak sangat berpengaruh perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sayang atau acuh tak acuh, sabar atau terburu-buru, melindungi atau membiarkan secara langsung, memberikan pengaruh pada anak dalam hal kreasi emosional anak. B. Peranan pemerintah dalam otonomi pendidikan. Keterlibatan pemerintah dalam pendidikan adalah mencakup aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan dan akan berupaya agar keragaman prestasi siswa tidak berbeda jauh pada setiap lembaga pendidikan. Pemerintah menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Peran ini dilakukan melalui perumusan kebijakan umum, pelayanan monitoring program secara reguler. C. Peranan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup sebagai kesatuan atau kelompok. Dan yang keempat, menurut saudara, bagaimanakah hubungan timbal balik antar lingkungan pendidikan di Indonesia? Hubungan timbal balik antar lingkungan pendidikan dapat membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Sebab bagaimanapun apabila berbicara tentang lembaga pendidikan sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lainnya tidak dapat berdiri sendiri, terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar lingkungan satu dengan lingkungan lainnya. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.